Karena setelah kita bikin ini, kementerian datang ke sini, kemudian nyontoh bikin National Command Center di sana. Malah belajarnya malah di Tulungagung. Iya. Ya? Bangga ini warga Tulungagung. Nah itu rasanya terganggu juga kalau misalkan saya nggak ngelihat pasien sudah masuk di situ, terus baru besok ketemu, itu rasanya di rumah juga kepikiran. Karena ya kalau kita menganggap pasien itu sebagai kayak keluarga sendiri, itu biasanya kan kok urung diperiksa dokternya dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan gelisah keluarga. Bahwa kita tidak membicarakan pasangan atau apa, kita hanya ingin menjaga agar anak terlahir tidak terkena HIV/AIDS. Berarti bisa terputus ya dok, dari Bisa. ibunya kena, anaknya nggak jadi kena. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Gayeng. Kita kembali lagi bersama Dokter Kasil. Pak Dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah, udara pagi segar bisa menyemangati kita di pagi yang cerah ini. Ini enggak, kita podcastnya pagi hari dok ya? Iya, iya. Suasananya segar lumayan. Pak Dokter, kita akan membahas tentang bagaimana sih seorang PNS lah ya, atau seorang mungkin bekerja di instansi itu kok bisa karirnya bagus gitu. Kita lihat nih dokter kok karirnya bagus gitu. Ya, saya memulai karir PNS itu di Puskesmas Ngunut. Puskesmas awalnya? Ya, di Puskesmas Ngunut, mulai dari CPNS sampai jadi dokter fungsional, kemudian karir struktural pertama itu menjadi kepala puskesmas waktu itu. Berbagai selama masih jadi staf, jadi orang fungsional itu mulai mempelajari pola teman-teman yang ada di puskesmas. Sampai waktu itu Puskesmas Ngunut, dari puskesmas mungkin urutan ketiga atau keempat dalam hal kontribusi ke APBD, itu menjadi puskesmas yang terbanyak memberi setoran ke APBD. Itu saya merasa luar biasa itu. Prinsipnya sebenarnya kita belajar dari adanya problem, adanya masalah, adanya kekurangan, kemudian bagaimana kita punya semangat untuk memperbaikinya. Dan tentu kita harus bekerja sebagai tim, tidak mungkin kita bekerja sendiri. Bagaimana mengkomunikasikan ide, mengkomunikasikan gagasan, mengkomunikasikan apa yang ingin dicapai, menurut saya itu kunci. Karena itu tadi, kita bekerja tim, kalau tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada seluruhnya, itu bisa kita kelelahan sendiri. Hanya sibuk dengan pikiran, sibuk dengan kita kerja sendiri, kemudian yang lain tidak berkontribusi. Nah, yang terjadi di Puskesmas Ngunut waktu itu seperti itu. Tapi awalnya seorang staf kan berarti ya? Saya berawal dari staf. Kemudian jadi kepala puskesmas itu atas apa? Ya, biasanya memang dokter itu untuk menjadi kepala puskesmas tidak terlalu sulit. Hanya memerlukan waktu, kemudian kebetulan senior saya waktu itu memang pensiun. Sehingga saya menggantikan beliau yang memang waktu itu regulasi masih menetapkan dokter harus menjadi kepala puskesmas. Sehingga mulai dari jabatan dalam tanda kutip paling rendah di Dinas Kesehatan jadi kepala puskesmas itulah mulai meniti karir leadership, bagaimana mengorganize teman-teman dan lain sebagainya, itu berawal dari situ. Kami pernah menjadi
ditunjuk oleh Badan Dunia untuk ibu dan anak untuk dalam hal penanganan HIV/AIDS untuk Indonesia Timur. Pas waktu di Puskesmas itu ya? Iya, Kepala Puskesmas. Ada beberapa dari Maluku, dari ini belajar ke Ngunut. Saya pernah dikirim ke Papua untuk mengedukasi beberapa puskesmas di sana. Karena waktu itu Papua itu HIV-nya lumayan tinggi. Nah, kami adalah puskesmas pertama yang setiap ibu hamil kemudian mau periksa HIV/AIDS itu capaiannya bisa 100%. Jadi kesadaran ibu hamil untuk mau periksa HIV/AIDS secara sukarela itu yang sebelumnya itu tidak sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, untuk diajak ngerti orang-orang. Masa sih saya mencurigai suami misalkan dan lain sebagainya. Kami berhasil mengedukasi bahwa kita tidak membicarakan pasangan atau apa, kita hanya ingin menjaga agar anak terlahir tidak terkena HIV/AIDS. Karena kalau kita ketahui bahwa misalkan saat hamil ada yang kena HIV, itu kalau tidak dimanage dengan baik, anaknya pasti ketularan. Tapi kalau kita manage dengan baik, mulai dari perawatan kehamilannya, nanti proses persalinannya, proses menyusuinya, itu dengan baik, maka meskipun orang tuanya kena HIV misalkan, itu anaknya jadi tidak tertular. Dan dari sekian kali kami melakukan pemeriksaan, kami sekali ketemu. Jadi ibunya tidak merasa apa-apa, sehat-sehat saja. Itu ditemukan di Ngunut. Di Ngunut. Dan alhamdulillah kemudian anaknya lahir juga tidak terkena HIV sampai beberapa saya sampai di sana itu kira-kira anaknya umur 3 tahun atau 4 tahun saya sudah tidak di sana. Berarti bisa terputus ya dok ya? Dari ibunya kena, anaknya nggak jadi kena? Iya. Dan dari situ akhirnya ya mau tidak mau ketahuan suaminya juga positif. Dan dia mungkin belum bergejala sampai ke kondisi AIDS. Tapi kita kasih obat dan artinya tidak timbul gejala-gejala yang ini. Sampai ke level yang selanjutnya. Ke level selanjutnya. Itu prestasi Puskesmas Ngunut, dan selain tadi yang saya sebutkan bahwa Puskesmas Ngunut itu dari setoran ke PAD itu nomor 4 atau nomor 3 itu jadi yang nomor 1 bertahan terus sampai saya pindah dari Puskesmas Ngunut. Saya baru tahu juga ternyata prestasi sebuah puskesmas diukur dari itu, dok ya? Salah satunya? Salah satunya ya. Karena dulu itu puskesmas belum status BLUD. Kalau sekarang sudah BLUD itu tidak store. Jadi semua pendapatan dikelola, dimanage di situ sendiri. Kalau dulu pendapatan itu tiap hari store. Tiap hari store itu. Nanti kembalinya berupa perencanaan tahunan gitu. Nah ini yang berbeda dok, kadang-kadang seorang yang bekerja di instansi atau kita sebutlah PNS ataupun juga di instansi yang sifatnya umum gitu, kadang-kadang pasif gitu loh nggak punya inisiatif, itu kadang-kadang kan gitu ya yang ada. Ya saya di Puskesmas Ngunut itulah mendapatkan 2 kali dokter teladan kabupaten. Ya, sebenarnya itu bukan tujuan sih untuk mendapatkan dokter teladan itu. Cuma memang ya sebenarnya pekerjaan saya seperti itu. Saya meskipun PNS itu hanya kerja pagi sampai siang, saya itu setiap sore pasti visit. Jadi pasien Puskesmas Ngunut itu saya visit 2 kali sehari. Pagi saya visit, sorenya saya visit. Karena ada yang misalkan dia masuk ke puskesmas
ngamar istilahnya, itu mungkin di luar jam, misalkan jam 3 gitu, baru ketemu dokter kan besok paginya kan kasihan. Sehingga biasanya saya sepulang praktek dari Madinah, praktek sore, terus saya mampir ke puskesmas untuk visit yang mungkin tadi masuknya sudah siang dan lain sebagainya. Nah itu rasanya terganggu juga kalau misalkan saya nggak ngelihat pasien sudah masuk di situ, terus baru besok ketemu, itu rasanya di rumah juga kepikiran. Karena ya kalau kita menganggap pasien itu sebagai kayak keluarga sendiri, itu biasanya kan kok urung diperiksa dokternya dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan gelisah keluarga. Nah saya bayangkan gitu, sehingga ritmenya selalu begitu. Pagi saya visit, kemudian malam saya visit lagi, agar ya mereka tenang lah. Nah ternyata juga ketika, berarti inisiatif lah seperti itu ya, berarti lebih ke inisiatif. Iya, tidak ada yang merintah. Nggak ada yang merintah kan, nggak? Kan kadang-kadang seperti itu dong, kadang-kadang kayak seorang yang bekerja itu nunggu diperintah. Ya. Ah gitu kan. Ya. Mindsetnya yang paling apa ya, biasa itu. Iya. Ya memang sebenarnya kita kerja ini kan juga ada unsur kepuasan kita juga. Mungkin kepuasan saya ada di situ. Tapi terbukti loh, dengan mindset itu akhirnya saya lihat karir dokter kan semakin awal naik-naik gitu. Mungkin aja. Saya mungkin ketemu dengan tim yang bagus, yang selalu bisa diajak kerjasama. Saya sendiri sebenarnya biasa-biasa. Nah setelah dari puskesmas itu kemana lagi dok? Prestasinya dok? Jadi karena itu mungkin dilihat oleh kepala dinas ini potensial, ada apa, secara personality sebagai dokter juga bagus, kemudian manajemennya mungkin dilihat juga bagus. Tahun 2010 saya sudah ditawari oleh kepala dinas waktu itu untuk menggantikan salah satu kabid yang mau pensiun tahun 2012. Ini berarti sudah di dinas ini ya, berarti. Tahun 2010 itu ditawari, tapi untuk 2012. Oh gitu. Nah, maksudnya gini, Pak Kai nanti mau pensiun tahun 2012, kamu siap-siap untuk menggantikannya. Ya, itu sebenarnya ada kegalauan. Waktu 2010 ditawari itu. Karena hampir sebagian besar dokter itu lebih nyaman pada posisi sebagai dokter fungsional, tidak mau ribet dengan urusan instansi. Saya pun juga sama, ketika mau ditarik ke dinas itu juga, ini saya punya passion apa enggak ya. Kemudian kalau pekerjaan struktural itu kan tidak berhenti misalkan pulang ke rumah terus berhenti. Kalau dokter kan nangani pasien selesai, itu sudah. Ya sudah gitu. Sudah. Nah, pekerjaan struktural itu kan punya tanggung jawab. Itu saya bisa apa enggak. Kemudian ya saya sampai istikharah untuk itu. Istikharah untuk apakah saya melanjutkan karir di struktural apa tetap di fungsional gitu. Ya alhamdulillah petunjuknya saya ke struktural. Sehingga tahun 2012 saya pindah ke Dinas Kesehatan sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan. Nah, dari situ karena waktu itu hanya 1 tahun lebih sedikit, idenya belum sempat terselesaikan dengan bagus. Ide untuk puskesmas itu blut. Karena waktu itu memang sudah ada peraturan pemerintah untuk puskesmas itu bisa posisi BLUD. Kita sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan sosialisasi, persiapan-persiapan, kemudian saya pindah ke rumah sakit. Sehingga sampai saya pindah itu puskesmas belum. Nah, baru saya jadi kepala dinas itu terwujud semua puskesmas sudah blut.
dalam waktu di tahun 2022 itu semua puskesmas blut. Yang BLUD itu yang tadi menganggap apa sebenarnya? Jadi BLUD? BLUD itu adalah status yang diberikan oleh puskesmas ketika puskesmas itu dianggap bisa melakukan manajemen tata kelola keuangan dengan akuntabel, termasuk perencanaannya sendiri dan bisa melihat kebutuhannya secara bisnis proses di puskesmas itu. Sehingga kalau dipandang mampu, maka uang itu tidak usah di-store, kelolaan sendiri, kayak swasta lah. Jadi pendapatannya dikelola sendiri, termasuk layanan bisnisnya itu bisa dipikirkan sendiri. Maksudnya gini, puskesmas A, ini kayaknya yang laku dijual ini. Nah, dia agar profitnya lebih bagus, maka dia melakukan upaya-upaya inovatif. Karena uangnya tidak harus store, dia harus hidup dari situ sendiri. Nah, untuk mendapatkan itu ada beberapa persyaratan tadi itu. Intinya bahwa puskesmas itu harus akuntabel, mau diaudit oleh auditor independen, kemudian membuat renstra perencanaan gitu. Nah itu 100% akhirnya ketika saya sudah balik jadi kepala dinas. Jadi dari 2012 sampai 2022 itu stagnan, hilang. Begitu saya balik tahun 2022 sudah 100%. Yang memang waktu itu angan-angan saya, puskesmas itu kalau blut kemungkinan akan bisa lari kencang. Karena sistem penganggarannya bisa langsung dieksekusi. Kalau dulu yang sistem RKA itu perencanaannya tahun sebelumnya untuk tahun yang akan datang. Padahal itu unit layanan yang mungkin naik turunnya pasien, kasusnya mungkin tidak sama. Kita kadung belanja obat ini ternyata di perencanaan yang lalu ternyata kasusnya meledaknya kasus ini. Gitu. Misalkan dulu nggak ngira kalau misalkan akan ada salah satu bangunan yang jebol misalkan. Ternyata bulan ini jebol, itu tidak bisa dieksekusi, nunggu tahun berikutnya baru. Karena perencanaan itu 1 tahun sebelumnya. Nah itu yang hambatan-hambatan itu akan mempersulit untuk sebuah layanan yang setiap hari dibutuhkan orang. Nah di rata-rata anggaran pemerintah itu seperti itu, dianggarkan tahun sebelumnya. Tapi kalau unit yang seperti itu harusnya tidak begitu, ada uang, kemudian ada masalah ya dieksekusi. Jadi kurang lincah gitu ya? Kurang lincah, tidak bisa gesit meliak-liuknya itu. Kalau BLU itu bisa meliak-liuk. Tapi semua puskesmas itu rata-rata sudah BLUD berarti? Sudah sekarang, tapi tidak semua kabupaten. Kabupaten gitu. Lain ya bisa aja, enggak. Rumah sakit aja yang harusnya sudah awal-awal dia blut, masih ada di Indonesia ini yang belum blut. Kalau rumah sakit SK itu BLUD-nya tahun 2008. 2008, ya dia terus akhirnya ya melejit gitu itu. Artinya segala sesuatu itu difikirkan oleh direktur serta tim untuk terkait dengan inovasi layanan, nyekolahkan orang, mau ini kayaknya tahun-tahun ke depan ini misalkan kasus kanker akan meningkat, maka kita harus nyekolahkan orang untuk ahli di situ, nanti menyediakan alatnya dan lain sebagainya. Itu sepenuhnya difikirkan oleh direktur. Nah berarti dokter itu kan pernah di puskesmas, ya. Pernah di kabit dinas, habis itu ke RSUD yang agak lama nih, habis itu kembali lagi sebagai kepala dinas kesehatan di Tulungagung. Ini yang paling, menurut dokter yang paling enak gitu, atau yang paling pertumbuhannya eksponensial yang mana itu dok? Ketika di rumah sakit Dr. SK, alhamdulillah saya ketemu dengan Dr. Pri. Dr. Pri itu visioner. Saya yang menerjemahkan untuk bisa melaksanakan visi beliaunya. Menerjemahkan dalam bentuk yang bisa diaplikasikan. Membuat rule, membuat tata laksana agar sesuatu yang masih
Ya, yang angan-angan ini. Angan-angan itu bisa implementasi. Saya sebagai wakil beliau itu harus bisa menerjemahkan itu di misi pribadi saya. Kebetulan kami berdua itu punya angan-angan bahwa ikonik Tulungagung itu salah satunya harus Rumah Sakit Dr. Rizka. Dulu ya Tulungagung itu marmer, mungkin popoh, mungkin apa gitu ya. Tapi kami ingin mencatatkan salah satunya adalah Dr. Rizka. Dr. Rizka adalah Tulungagung, Dr. Rizka. Kemudian kami mikir apa ya kira-kira yang bisa ngangkat nama SK ini yang terutama belum ada di rumah sakit lain atau di Indonesia itu. Nah, salah satu ide waktu itu dari Dr. Bobby itu ingin, karena beliau basicnya adalah emergency, dokter spesial emergency, ingin membentuk tim kayak 911 gitu. Setiap ada kejadian kedaruratan, kita itu ready. Kemudian kita beberapa kali rapat, terutama setiap ada ide, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, komunikasi dengan tim, dengan orang-orang yang akan terlibat itu penting. Membawa pemahaman seperti itu, satu sisi tidak mudah, tetapi harus dilakukan dan harus goal. Karena mereka nanti yang akan menjalankan. Jangan sampai program itu hanya di awang-awang saja. Hanya konsep yang nanti mentah di tataran pelaksanaan. Kami kumpulkan beberapa dokter. Meskipun ini basicnya adalah menjemput bola emergensi, tetapi ujung-ujungnya kan ke rumah sakit, ke IGD. IGD-nya berarti kan harus prepare dengan bagus. Nanti setelah itu dari IGD kan akan dilempar ke ruangan di belakang. Berarti belakang juga harus bagus. Nah, artinya semua orang akan terlibat. Nah, untuk membawa itu, maka ya kita sampaikan semuanya itu kepada baik mulai dari teman-teman dokter, kemudian teman-teman para medis. Konsep dulu itu kan kalau rumah sakit itu kan pasif, hanya menunggu orang saja datang. Sekarang ini kita jemput bola, artinya akan ada peningkatan. Siapkah teman-teman yang di semua lini barisan itu? Bagi teman-teman yang sudah nyaman dengan zonanya, ini pasti akan, wah ini pasti pekerjaan baru dan lain sebagainya. Iya. Maka semua lini harus kita benahi, termasuk bagaimana nanti sistem salary-nya, supaya tadi itu jangan sampai hanya nambah beban, kalau bisa ya nambah. Salary-nya juga nggak nambah ini. Nambah gitu. Itu akhirnya kan menjadi meluas. Kemudian siapa saja yang di depan tadi, yang dijemput itu yang terlibat. Kalau hanya tim rumah sakit yang terlibat, jemputnya kan lama. Misalkan kejadian di campur darat, kemudian kita jemput ke sana, sampai sana 30 menit. Lama. Nah, kita akhirnya siapa nih? Ya kita akhirnya mengkondisikan puskesmas, mengkondisikan klinik yang ada di terdekat. Ya, itu kan mengorganize dan membawa pemahaman itu kepada puskesmas ya, itu kan luar biasa juga. Betul. Sebuah pekerjaan yang tidak selesai dalam waktu singkat. Kalau kita beli ambulannya, beli ininya sih mudah, pokoknya ada uang selesai. Kita garap bersama sampai akhirnya ketika tim kesehatan semuanya sudah ready, kita mikir, karena kita by aplikasi kan. Aplikasi ini kalau hanya untuk kesehatan kurang lengkap, harusnya juga dengan BPBD, Damkar, kemudian kepolisian dan lain sebagainya. Mau ndak ya mereka gabung ke kita? Itu juga pekerjaan sendiri, ego sektoral yang akan menjadi problem. Kita maju ke Bapak Bupati, kita ajak stakeholder itu, waktu dulu itu Kapolresnya suka biliar.
kita sediakan biliar di rumah sakit sampai sebegitunya untuk membawa suasana informal, kemudian bisa diformalkan. Waktu itu kami memang agak susah. Kalau yang OPD lain pokok buatinya oke, kepala OPD-nya kan bisa diperintah itu. Tapi kalau Polres kan institusi lain. Ya, sampai akhirnya kita sepakat, kemudian kita pasang command center di Polres. Itu yang paling banyak melakukan panggilan siapa, Dok? Ya masyarakat. Maksudnya atas kejadian apa? Misalkan kecelakaan. Kalau dulu kecelakaan des itu, menurut orang itu dititipkan mobil bak, dititipkan pickup, itu cepat. Sebenarnya lama dia. Karena dan sebagainya gitu. Bukan. Dia itu hanya ditransport. Pertolongannya kan tetap di rumah sakit. Kalau tim kita yang datang, itu kan pertolongan langsung datang. Langsung pertolongan di lokasi? Iya, pertolongan di lokasi dan selama di mobil. Itu. Iya, itu yang berbeda. Kami sering mendapatkan kondisi-kondisi yang akhirnya sulit karena sulit dikerjakan maksudnya. Karena keterlambatan ini. Perdarahan itu misalkan setengah jam saja, itu sudah banyak darah yang hilang. Iya. Kalau misalkan sabar menunggu, misalkan kalau dicegat bak terbuka itu mungkin hanya 5 menit, nunggu kami misalkan 10 menit, sebenarnya kami lebih cepat. Meskipun agak molor 5 menit. 5 menit. Secara menuju ya, lokasinya. secara pertolongannya kami lebih cepat. Nah, dari situ hasilnya itu jadi lebih baik ya saat tiba di UGD rumah sakit. Dan angka kematian akibat keterlambatan tadi itu turun dari ini. Kemudian kalau sekarang ini misalkan listrik mati aja telepon ke PSC. Jadi bisa dilayani. Bisa dilayani. Ya, karena kita akhirnya menjadi ya penghubung hal-hal yang menurut darurat. Ada ular, ada tawon ya Pak di rumahnya itu rumah ini ya telepon ke situ nanti kita karena aplikasi kita klik ke BPBD nanti di sana notifikasi atau sirinenya bunyi di bidang terkait itu bidang terkait itu. Itu bentuknya aplikasi. Bentuknya secara alat bantunya aplikasi. Kalau kita warga biasa bisa telepon biasa. Oh, telepon biasa. Bisa telepon, bisa pakai aplikasi juga unduh di Play Store. Itu dengan namanya? Tulungagung Emergency Button. Kalau pakai Tulungagung Emergency Button, itu harus registrasi dulu. Catat nama dan lain sebagainya, nanti di-approve dari sistem. Habis itu, nanti ketika ada emergency, dia ada aplikasi tombol warna merah itu ditombol gitu. Nanti di sana akan alarmnya di command center keluar dan sudah keluar namanya. Ini Pak, ini sedang ada di area mana, ada masalah, nanti ditelepon balik dari command center, Pak ada kejadian apa gitu. Berarti Tulungagung keren lah ya, saya baru tahu loh ini. Jadi warga Tulungagung itu harus download nih, Tulungagung Emergency Button. Ya. Atau kalau ditelepon di mana, Dok? Kalau telepon 0355 320 119 atau 119 saja juga bisa. Karena ini ketika kami punya ini, akhirnya Kementerian Kesehatan bikin NCC National Command Center di Kementerian Kesehatan yang nomornya 119 itu. Nah itu kalau 119 ke sana dulu, baru dilihat areanya yang telepon di mana, kemudian dihubungkan ke Tulungagung. Agak lama memang kalau 119. Itu tidak berbayar. Kalau yang 035 lama tadi ya berbayar. Nah, ya. Karena setelah kita bikin ini, kementerian datang ke sini, kemudian nyontoh bikin National Command Center di sana. Malah belajarnya malah di Tulungagung ya. Bangga ini warga Tulungagung. Kita sering akhirnya di rumah sakit itu punya semboyan Tulungagung untuk Indonesia. Salah satunya itu ya. Iya, salah satunya itu. Emergency button-nya. Ya. Dan itu waktu lomba pelayanan publik yang diadakan oleh Pan RB itu kita meraih juara pertama untuk inovasinya.
juri itu pernah ke sini, jurinya itu ke sini itu yang mencoba sistem itu. Dia dari mana gitu, telepon ke situ, pura-puranya dia waktu itu ada saudaranya yang hamil sedang sakit di mobil. Dia meniti nih datangnya berapa. Ternyata 7 menit dia datang. Terus wah, berarti bener ini maksudnya dia ngetes apakah memang ini jalan apa enggak itu. Tapi sistem senternya misal di pusat kita apa enggak crowded gitu kan? Tengah juga luas ya dengan banyak kompleksitinya gitu. Ya karena banyak aplikasi ya. Jadi ada monitor besar gitu di sana yang misalkan kayak gini ya. Kan puskesmas itu ada ambulan nih. Ada ambulan sedang kalau ready dia warnanya hijau. Nanti kalau dia ada panggilan misalkan lagi bertugas gitu. Dia bertugas, dia nanti kayak ngepick. Jadi kalau dia menjawab tugas, dia akan menekan tombol di tabletnya. Nanti ambulannya warna kuning. Jadi kalau warna kuning itu sedang mau menjemput. Nanti setelah sampai ke tempat lokasi, kemudian dia mau berangkat merujuk ke rumah sakit, dia tombol aplikasi itu, ambulannya warna merah. Jadi kita bisa pantau dari command center itu, wah ini warna merah, kira-kira 30 menit lagi sampai rumah sakit. Rumah sakit sudah bisa ready. UGD-nya nyiapkan apa, karena sudah ada grid-nya dari situ. Oh yang kecelakaan ini parah di mananya, itu nanti di UGD-nya sudah langsung menyiapkan perlengkapan-perlengkapannya itu. Jadi nggak dadaan gitu ya? Nggak dadaan itu. Well prepare gitu, jadi sudah. Jadi bisa ngelihat ininya, wow ini merah sudah dekat misalkan gitu. Iya. Jadi bentar lagi datang nih. Gitu. Bentar lagi datang. Termasuk akhirnya setelah itu, setelah PSC ini jalan, kita membentuk yang namanya Laskar, Layanan Sindroma Koronari Akut. Apalagi itu? Jadi yang ini juga akhirnya menasional. Jadi kita punya tim jantung yang hebat di Tulungagung ini, yang untuk kedaruratan jantung kita itu rekornya mengalahkan Cipto Mangunkusumo maupun Harapan Kita. Jadi angka yang bisa kita lakukan untuk pertolongan itu jauh melebihi dari kedua rumah sakit ini. Jadi dengan adanya sistem ini tadi, kita bisa gunakan ke dalam layanan jantung. Banyak kasus yang kayak, mohon maaf, ada artis yang olahraga kemudian meninggal. Ada suaminya artis, pulang olahraga malamnya tiba-tiba meninggal. Dulu pelawak juga ada yang begitu. Nah ini adalah kasus jantung. Waktunya juga tidak lama. Dia harus segera ditolong, kemudian dipasang ring saat itu juga. Nah, kami dengan menggunakan piranti yang ada tadi, kita menyediakan layanan primary PCI, jadi pemasangan ring jantung pada saat itu juga kejadian. Kemudian kami melakukan sosialisasi kepada puskesmas, kalau ada kasus begini, kemudian di EKG hasilnya begini, laporkan. Tim kami bisa membaca, oh ini harus dilakukan ini, kami prepare di sana dengan cepat. Sampai kemudian di Tulungagung beres, kita koordinasi dengan tetangga, jadi Trenggalek, Kediri, Blitar, itu kita sosialisasikan sekaligus petugasnya kita latih di sana, sehingga akhirnya rujukan-rujukan itu menjadi banyak dan banyak yang bisa kita selamatkan gitu. Berarti itu masang ringnya di lokasi gitu, Dok? Enggak, tetap di rumah sakit SK, tetapi di lokasi itu pertolongan pertamanya apa, gitu, tahap-tahapnya apa itu kita lakukan pelatihan kepada semua dokter-dokter umum untuk bisa mengenali itu, kemudian lakukan tahap pertamanya harus lakukan ini, nanti mempermudah saat di IGD Rumah Sakit Dr. SK. Kalau di Jakarta itu ada traffic jam.
ada macet di jalan. Tulungagung kan tidak ada. Sehingga ketika orang itu keluhan pertama sampai ke ini itu, kita menang di angka itu. Oh, jadi cepat gitu. Cepat dan akhirnya karena kita dipercaya oleh kabupaten-kabupaten tetangga, termasuk Jawa Timur bagian barat itu sampai Magetan, sampai Madiun, Jombang itu ke sini semua. Sehingga angka yang kita tolong itu melebihi tadi itu. Rumah sakit Cipto maupun harapan kita ini tertinggi dalam satu per tahunnya yang kita tolong. Karena mengcover banyak area. Mengcover banyak area. Dan keberhasilannya termasuk tinggi. Nah itu salah satunya ya gitu tadi. Ketika ambulan dari mana itu bisa kita pantau, tim ini bisa segera menyiapkan. Datang kemudian langsung masuk ruang operasi dan bisa selesai langsung dikerjakan. Tidak semua rumah sakit punya, artinya kayak rumah sakit Dr. Sutomo, Saiful Anwar, itu punya, timnya punya, kemudian dokternya ada, tapi tidak punya tim yang di sini tadi. Sehingga mereka juga tahu-tahu pokoknya orang sudah datang. Datang, loh, artinya terus tergopoh-gopoh, tidak persiapan dan lain sebagainya. Kalau kita sudah dari ujung ini sudah bisa dikondisikan. Gitu. Karena relate terkonek dengan yang tadi ya, dengan sistem itu. 119 tadi. Nah itu namanya Laskar, layanan sindroma koroneri akut. Siap. Itu juga meraih sukses. Yang sekarang ini Rumah Sakit Dr. SK dijadikan tempat pelatihan dokter jantung, bukan pelatihan tapi pendidikan, fellowship untuk dokter yang spesialis jantung yang mau mengambil kekhususan di bidang pemasangan ring jantung yang tidak berbasic university. Yang lain-lain kayak Dr. Sutomo itu basicnya university ditaruh di situ. Kalau Tulungagung ini langsung hospital base. Dan ini masih pertama Indonesia yang tidak menyandarkan pada universitas, tapi langsung di handle di rumah sakit. Rumah sakit itu. Ya, yang lain-lain itu basicnya adalah university terus dititipkan di situ. Kalau ini langsung anak didik itu diterima di SK, diselesaikan di SK. Dok, kadang-kadang ini dok ya, kadang-kadang itu di sebuah instansi, katakanlah saya juga, saya kan memiliki rekan kerja juga, memiliki partner bisnis. Kadang-kadang, oke, kita inovatif, kita punya impian, tapi kadang-kadang itu tidak nyampe ke jajaran eksekusi. Kadang-kadang itu yang kita merasa kesulitan. Nah, itu apa yang melihat kesuksesannya beberapa instansi yang dokter kelola itu bagaimana cara mengkondisikan gitu? Iya, mungkin saya enggak tahu ya. Saya itu mungkin merasa bahwa sesuatu itu harus selesai, sehingga kalau enggak selesai jadi pikiran terus itu. Maksudnya selesai itu ya memang yang kita maui itu harus dikawal sampai selesai. Sehingga saya harus memahami proses itu secara benar. Siapa saja yang terlibat, sehingga siapa saja yang terlibat itu harus teredukasi dengan baik. Sampai dia bisa benar-benar menerima, tidak setengah-setengah. Salah satu mungkin ya, yang saya rasakan pada diri saya itu kemampuan saya untuk berkomunikasi, kemampuan saya untuk mengajak orang itu kalau boleh dibilang kunci sukses mungkin di situ. Saya bisa berjam-jam ngobrol seperti ini kalau mengenai konsep, tapi saya sebenarnya kalau ngobrol yang tidak ada tema gitu. Itu saya malah tidak bisa. Misalkan ngopi warung yang hanya itu saya tidak terlalu bisa. Tapi kalau ada tema, ada yang ini, saya bisa berjam-jam, saya bisa berdiskusi dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Dan saya fokus untuk mengawal karena
percuma juga kalau kita sudah berhasil membuat sistem, kemudian memahamkan tim, kalau kita tidak nagih. Jadi harus ditagih, ditanyakan sampai di mana dan seterusnya. Karena ciri khas orang kita ini harapannya kalau setelah sosialisasi itu mereka action. Tapi tidak. Artinya tidak. Tidak. Nah, kita kasih tahu sosialisasi itu mereka nunggu sebenarnya. Nunggu ini memulainya bagaimana, kapan dan lain sebagainya. Nah, kita memang yang harus meng-create supaya bisa mulai. Makanya di Indonesia itu tetap mesti ada seremonial launching itu sebagai tanda saja sebenarnya ayo mulai gitu. Karena semua yang saya alami pokok sosialisasi terus dikatakan saat itu ayo mulai gitu masih nunggu lagi. Kapan printnya ini? Printnya. Dan mereka juga setengah tidak yakin sebenarnya apakah ini bisa dikerjakan meskipun sudah disosialisasikan. Sehingga dia pasti menunggu. Terus lihat temannya. Bisa nggak sih melaku belum? Bisa nggak melaku belum? Itu kebiasaan orang-orang kita. Maka kita yang harus proaktif, nanyakan. Ayo. Di awal-awal kita harus mendampingi terus, mengawal misalkan. Ya ini klise. Ada evaluasi mingguan, evaluasi ini klise, tapi memang harus seperti itu. Istiqomah dijalankan. Kalau enggak bubar mereka. Jangankan gitu. Ini yang sudah misalkan kayak PSC ini kalau enggak ada evaluasi gitu ya bubar padahal sudah berjalan, sudah berjalan. Enggak ada evaluasi gitu ya mereka lalai, ya namanya orang selalu cari kondisi yang paling enak. Gitu. Iya betul. Sudah tahu bahwa daerah-daerah lain pengen menyontoh kita dan lain sebagainya, ya kita tetap harus fokus di situ mengawal program itu sampai jalan. Nah gitu, jadi memang evaluasi gitu ya Dok? Iya evaluasi. Kalau di manajemen kan sebenarnya itu klise banget gitu. Monitoring, evaluasi sangat klise. Sejak zaman dulu. Iya. Tapi ya memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Karena sebesar-besarnya mereka memahami visi, pasti lebih besar kita yang punya keinginan itu harus tercapai. Jadi meskipun kita bilang bahwa nanti ini akan berimbas pada pendapatan pendapatan akan baik gitu. Tetapi tingkat kepercayaan, keyakinan bahwa kita dibawa ke situ itu akan sukses, itu yang paling besar kan kita yang punya ide. Sehingga yang paling harus semangatnya paling besar ya kita. Kalau kita aja di tengah jalan sudah mulai turun, apalagi mereka gitu. Nah, yang paling susah menjaga konsistensi itu kan di situnya sebenarnya. Nah, kadang-kadang juga itu saya flashback ke diri sendiri lagi. Iya. Jadi kadang-kadang kita kan sebagai bahasanya kan founder ya, founder yang memiliki kenapa ini harus dilaksanakan karena kita punya cita-cita seperti ini. Iya, betul. Kadang-kadang founder sendiri juga berubah-ubah Dok. Iya. Iya, betul. Kita semangat terus kemudian besok jadi nggak semangat atau mungkin ada program baru gitu. Kalau saya karena gini, ketika saya misalkan entah itu ide dari saya atau dari orang lain terkait dengan vision, saya sudah menggambarkan bahwa vision itu nanti terlaksananya seperti ini. Itu terngiang-ngiang terus di kepala itu. Sehingga saya tahu betul visualisasi ke depannya itu. Ini nanti akan jadi seperti ini tuh kelihatan di bayangan saya. Sehingga ketika masih seperti ini, belum ini. Ini belum, ini masih ya. Tapi tracknya sudah bagus, belum sampai seperti yang kita tuju. Jadi benar-benar bisa menvisualisasikan itu di benak gitu. Ya mungkin itu kekurangan maupun atau mungkin kelebihan saya tidak tahu. Insyaallah ya. Ini Dok, ini kan sudah menurut saya juga luar biasa. Kemarin saya juga sudah diskusi sama Dokter Kasil. Menurut saya juga di karir juga udah sangat bagus. Sekarang Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, juga Direktur
Dokter Rizka Tulungagung, keluarganya juga bagus, luar biasa kemarin. Teman-teman yang belum lihat videonya bisa lihat tayangannya ini di sini. Nah ini apa lagi dok? Masih gitu. Apa yang ingin dikejar sebenarnya Dokter Kasel ini? Saya sebenarnya bukan orang yang punya ambisi begitu ya. Cuma untuk Tulungagung ini adalah suatu tempat yang seksi. Setelah ada tol nanti itu. Ini kembali ke visi. Saya memandang nyata ke depan itu Tulungagung itu tempat yang seksi banget, dan kalau digerakkan komponen masyarakat itu akan menjadi luar biasa. Ada jalan tol, kemudian ada bandara yang dekat, ada tempat yang indah di daerah selatan, ada masyarakat kreatif yang tumbuh di Tulungagung. Karena saya bilang bahwa orang Tulungagung hebat itu apa? Ketika COVID itu, ekonomi di Tulungagung hanya berhenti sebentar. Itu kemudian menggeliat dengan segala potensi manusianya. Maksudnya gini, ketika sektor yang dulu terpuruk, dia segera bisa recovery dan menciptakan usaha baru. Dan itu banyak dialami oleh UMKM kita, beralih sektor bisnis itu dengan cepat dan kreatif. Nah, ini adalah modal besar bagi orang Tulungagung untuk up dan grow lebih cepat. Nah, kalau tidak dikawal dengan baik, mereka akan grow tanpa arah juga, dan ini menjadi tidak efisien. Nah, bayangan saya bahwa Tulungagung yang seksi ini akan bisa mengundang investor, menggarap berbagai hal yang secara simultan nanti Tulungagung bisa leading dengan potensi-potensi yang ada tadi. Sebentar lagi juga ada Selingkar Wilis yang akan bisa dibuka. Kemudian ada pemakaman di daerah Tanggung Gunung yang nanti juga akan bertaraf internasional. Itu adalah potensi-potensi yang luar biasa. Dengan sentuhan leadership yang visioner dan secara bukti bisa mengaplikasikan visinya, itu diperlukan untuk Tulungagung. Tergambar jelas akan ada Tulungagung yang beautiful, tergambar jelas Tulungagung yang smart, segala piranti-piranti secara digital akan bisa dikerjakan. Kemudian masyarakatnya yang berbudaya, budaya-budaya di Tulungagung itu bisa dipertahankan dengan baik, sehingga mungkin bisa menjadi seperti yang di kesehatan atau rumah sakit Tulungagung untuk Indonesia. Bayangan ini. Nah, keren. Jadi menurut Dokter Kasel ini Tulungagung ini seksi. Seksi, Tulungagung seksi. The most sexiest berarti apa ya? Yang paling seksi di antara kan banyak visi-visi tadi. Yang paling seksi itu di sektor apanya berarti, Dok? Saya melihat yang paling seksi ya di keindahan tempat-tempat di Tulungagung yang bisa membawa Tulungagung. Dulu Tulungagung itu terkenal popoh kan. Iya. Di era-era saya masih kecil itu, kalau tahun baru itu mobil itu sudah tidak bisa parkir di dekat sana, sampai di Gambiran itu parkirnya. Artinya orang luar daerah itu mengenal zaman era-eranya Reco Pentung, pengelolanya itu. Tulungagung bisa kembali tenar seperti itu karena ada aspek keindahan alamnya dan aspek budayanya Tulungagung itu juga kuat. Sehingga ini bisa dipoles menjadi sajian
dengan adanya akses yang mudah juga, jalan tol dan lain sebagainya, itu bisa mengundang untuk masuk ke Tulungagung. Kalau kita wisata itu memang pasti siap untuk keluar uang kan. Iya, udah siap-siap nih. Belanja udah, itu Pak. Iya, spend. Sudah gitu. Dan nanti juga Rumah Sakit SK bisa menjadi Rumah Sakit Tourism Hospital. Jadi dia ke Tulungagung juga melihat keindahan, tapi juga bisa cek kesehatan seperti kalau kita ke luar negeri, ke Singapura, sambil belanja, sambil meriksa kesehatan. Atau mungkin kosmetik yang bisa kita jual juga. Kalau kita ke Korea atau ke Thailand, misalkan operasi plastik dan lain sebagainya, itu kedepannya bisa kita kemas seperti itu, kesehatan kita dan alam budaya kita. Oke, jadi adanya akses-akses yang tol, kemudian ada bandara yang dekat, itu mempermudah orang datang ke sini. Iya. Dan ketika ini di-create dengan bagus, pasti akan keren gitu, beautiful, seksi gitu. Iya. Ya, saya bisa ini apakah muluk-muluk tidak. Kami membuktikannya di Rumah Sakit Dr. SK dan di Dinas Kesehatan. Yang dulu nggak ada orang yang studi banding ke Tulungagung untuk hal-hal seperti itu. Sekarang kita tiap minggu kedatangan orang studi banding, itu bisa 2, bisa 3 dari berbagai wilayah di Indonesia. Sesuatu yang dulu tidak pernah terpikirkan itu. Kita di rumah sakit itu juga disibukkan dengan orang-orang yang studi banding. Dan yang di studi banding ini itu bukan satu sektor, banyak sektor. Ya, dari manajemennya, dari pelayanannya, ada yang studi banding terkait dengan sistem Remun, ada yang studi banding terkait dengan sistem BLU-nya tadi, ada yang studi banding mengenai layanan inovatifnya, macam-macam yang di studi bandingi mereka datang ke Tulungagung. Nah, artinya bahwa orang datang ke Tulungagung itu nantinya bukan hanya di kesehatan saja gitu, tapi juga sektor lain yang kita bisa mendatangkan orang dari berbagai penjuru Indonesia datang ke Tulungagung. Sekarang ini masih di sektor rumah sakit, tapi ke depan harus di seluruh sektor orang ingin melihat Tulungagung. Mantap. Dok, kadang-kadang itu misal saya gitu ya, atau dengan pencapaian-pencapaian yang sudah saya terima atau orang lain terima atau dokter terima, kadang-kadang gitu kan udah merasa cukup nih. Kalau kita nambah lagi, kayaknya kayak menambah capek gitu ya, menambah kita semakin. Nah itu bagaimana kalau mindset dokter? Karena kita tidak sedang mencari penghargaan sih sebenarnya. Yang kita inginkan adalah mewujudkan sesuatu bagi masyarakat. Cuma sekarang ini apa yang kita kerjakan di-appreciate oleh orang lain, kemudian ada bentuk penghargaan. Tapi sebenarnya yang kita tuju, misalkan tadi PSC, yang kita tuju itu adalah masyarakat mendapatkan kemudahan akses manakala butuh. Ada yang dituju teleponnya. Orang kadang-kadang bingung. Kalau kita misalkan di Tulungagung ini apalkan nomor telepon Polres susah ya, cuma 1 nomor itu saja cukup. Gitu. Itu kan sebenarnya yang kita tuju kemudahan bagi masyarakat ketika butuh layanan itu diakses. Misalkan sekarang ini kalau misalkan ada kebakaran dengan telepon 320119, command center itu tinggal ngeklik yang OPD yang terkait itu apa, Polres diklik, kemudian Damkar diklik, puskesmas tempat diklik, terus send. Itu nanti mereka bertiga datang ke tempat. Coba kalau misalkan harus telepon satu-satu, akan susah nginget dan lain sebagainya. Nah ini selalu begitu. Kalau SOP-nya mana aja yang terlibat di situ, misalkan pohon tumbang misalkan. Pohon tumbang mungkin ada gangguan aliran listrik, ada gangguan lalu lintas, kemudian siapa yang nyingkirkan pohon ini. Ini diklik semua. Ya, kepolisian untuk ngatur lalu lintasnya diklik, kemudian Dinas Pertamanan Lingkungan Hidup itu diklik, kemudian PLN diklik, itu
Selesai di situ. Karena ada bahayanya kan misalkan ngenai ini terus hanya menyingkirkan pohonnya saja itu. Nggak ada yang ngatur. Ya, nah ini Tulungagung seperti itu. Cuma memang perlu sosialisasi, makanya spanduk-spanduk PST ada di mana-mana. Iya. Sebenarnya itu masyarakat sudah mau membaca gitu, tidak segera save di nomor HP-nya. Ya, yang kita tuju sebenarnya kalau ada spanduk PST itu supaya masyarakat segera save nomor itu, kalau butuh segera ditelepon nomor itu. Nomor atau kedaruratan gitu ya. Atau Spanduk-spanduknya. Iya. Oke, saya kira obrolan yang luar biasa, Dok. Semoga yang dicita-citakan berhasil. Amin. Untuk masyarakat semua sebenarnya. Masyarakat semua. Dokter, terima kasih udah hadir di sini. Ya. Terima kasih teman-teman udah nyimak sampai akhir. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.